Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Dr. Christina di channel saya Silent Witness. Di saat ini kita akan bincang-bincang dengan seorang ahli forensik yaitu Dr. Hasan Petrus M4 STF. Kita akan membahas tentang drowning atau istilah lainnya adalah tenggelam. Oke, kita langsung aja ketemu sama pakarnya. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Iya, dokter. Sekarang ini dokter kita coba ungkap tuntas nih dok, khususnya kepada masyarakat awam yang pengen tahu dok sebenarnya kasus tenggelam itu bagaimana ciri-cirinya, terus mengidentifikasinya dan peran forensik terhadap kasus tenggelam itu bagaimana dokter? Silakan dok. Ya, jadi kita rakyat Indonesia seringkali mendapatkan kasus tenggelam. Ya. Oleh karena negara kita ini negara kepulauan. Ya, betul dokter. Dan yang namanya sungai baik yang besar maupun kecil itu kan banyak. Dan pemahaman kita di forensik tentang tenggelam itu nggak mesti di sungai. Sungai dokter ya. Ya, Jadi mati mesti tenggelam di itu sungai. banyak di air tawar, air laut gitu ya dokter ya. Ya, maksudnya bisa juga di selokan. Gitu ya. Nah, itu juga pemahaman kita drowning. Artinya ketika orang itu mati oleh karena saluran pernapasannya itu akibat masuknya cairan air, itu dianggap drowning. Walaupun orang mati karena drowning itu belum tentu juga basah. Oh, jadi Nah, begitu ya dokter. jadi Berarti bisa juga mati dia tenggelam. mati di wastafel juga bisa mati. Bisa gitu ya dokter ya. Nah. Itu bagaimana tuh dokter ya? Berarti drowning itu banyak macamnya dokter ya? Ya, Berarti pemahaman kita di departemen ya? forensik. Forensik gitu. Artinya ketika orang itu tidak bisa bernapas akibat adanya cairan di saluran pernapasan, itu drowning. Apakah itu di got, wastafel, maupun di pinggir-pinggir jalan yang memang kebetulan ada air. Oh, jadi bisa dia meninggal oleh karena tenggelam meskipun itu posisinya tidak harus di Tidak mesti semua tubuh itu dimasuk ke dalam air. gitu. Nah, seperti itu. Itu pemahaman tenggelam di dalam ilmu kedokteran forensik. Jadi begini dokter, kalau korban meninggal oleh karena tenggelam itu dokter kan kabarnya ini ada nih katanya yang dia dibunuh dulu baru ditenggelamkan, bahkan ada mungkin yang memang dia nggak bisa berenang akhirnya tenggelam mengakibatkan dia meninggal. Itu bagaimana dokter ya mengidentifikasi dari segi forensiknya untuk mengetahui, mungkin teman-teman di rumah atau dimanapun berada pengen tahu nih, kadang-kadang kan kita ketemunya kasusnya ini matinya karena tenggelam padahal sebenarnya dia udah dibunuh duluan. Itu gimana dokter? Ya, jadi yang jelas secara umum orang yang mati karena tenggelam pasti ditemukan di sungai atau di laut. Nah, pada kasus tenggelam akibat pembunuhan biasanya korban itu sudah mati duluan baru dibuang ke air, apakah sungai atau laut. Nah, kondisi seperti ini pada korban itu kita akan menemukan kekerasan. Tanda-tanda kekerasan Tanda-tanda dalam tubuh kekerasan pada tubuh jenazahnya. korban yang diduga tenggelam ini kita akan temukan. Ya, ya. Sementara kalau dia mati karena kecemplung, maka tanda-tanda kekerasan tidak akan muncul. Nah, tanda lagi yang lain yang pasti bahwa pada korban yang mati karena kecemplung tadi, maka ada namanya disebut cadaveric spasm. Oh, jadi ada tanda-tanda khas seseorang yang memang korban tenggelam itu memang ada ciri-ciri khasnya dokter ya? Ya, Oh, apa aja cadaveric itu dokter? spasm itu semacam kekakuan biasanya pada tangan yang dipakai oleh korban untuk menjangkau sesuatu dalam upaya menyelamatkan dirinya. Biasanya ada rumput, mungkin akar-akar pohon di sekitar sungai itu. Oh, berarti ini korbannya murni karena tenggelam ya dokter? Ya, itu Makanya biasanya dia mencoba menyelamatkan diri. Ya. Dokter ya? Ya, betul. Oke. Jadi kecuali kalau beda dengan yang sudah dibunuh gitu ya dokter ya? Ya. Ada kekerasan. Ya. Kalau ada ciri-ciri lain nggak dokter? Ciri-ciri khas bahwa ini korban tenggelam dokter selain cadaveric spasm itu? Ya, kalau dia tenggelam secara umum, maka biasanya ada 5 tanda yang bisa kita lihat. Ada 5. Pertama adalah korban itu ya basah, walaupun ada juga drowning tidak basah ya. Wet drowning istilahnya dokter ya kita ya. Kedua, ada namanya disebut
washerwoman hand atau Washerwoman hand. tangan seperti tangan orang yang mencuci pakaian yang banyak. Oh, berarti kalau di jenazah yang tenggelam tuh kita jumpai dok. Biasanya kalau sudah yang korban tenggelam tuh tangannya tuh seperti washerwoman hand tuh berarti dia agak berkerut gitu ya dokter ya? Itu ciri Berkerut khas dan ya? putih. Oh iya iya. Nah, berkerut. Itu namanya washerwoman hand. Yang kedua, ya itu yang kedua dokter. Yang ketiga apa lagi dok? Yang ketiga adalah ada buih. Ya, Buih halus. kita sering sebut dengan buih halus karena memang halus. Memang halus itu Tapi gimana? ada juga istilah yang sambungannya yang sukar pecah. Nah, buih halus ini buih halus yang sukar pecah. Apa bedanya dengan buih-buih yang biasa? Nah, buih yang biasa itu mudah pecah. Oh jadi buih itu susah pecah ya dokter? Itu biasanya terdapat di mulut, dikeluarkan di. Ya, di mulut atau di hidung. Oh, pada korban tenggelam tuh tiba-tiba, berarti kalau dia murni tenggelam itu akan keluar buih ya dokter? Iya. Yang susah pecah. Iya, Nah, itu dia. Buih halus yang sukar pecah. ya. Nah, yang berikutnya pada drowning ini yang udah keberapa ya? Ya, keempat dokter. Keempat, kulit pada korban ini pori-porinya itu menonjol. Nah, itu yang disebut dengan istilah apa? Apa ya? Istilah apa itu ya? Kalau yang dia pada korban tenggelam ini kulit pori-pori kulit tubuhnya tuh Menonjol. menonjolnya dokter ya. 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 Seperti kulit angsa atau kulit. Kayak bulu kuduk berdiri gitu Iya, istilahnya seperti dokter itu. ya. Iya, seperti itu. Jadi kayak jadi bukan hanya melihat setan aja, kadang Atau kita suka berdiri bulu kuduk. Kalau kita merinding, nah seperti itulah. Oh, jadi pada kasus korban tenggelam dok itu rata-rata memang ciri-ciri salah satunya juga itu ya dokter ya. Iya, Kulit, itu. permukaan kulit pori-porinya itu Ya. bulunya itu pada berdiri gitu. Ya. Yang terakhir dokter, apalagi dokter? Ya. Yang untuk ciri khas Biasanya korban ada tenggelam. lumpur di saluran pernapasan. Ya. Nah, itu ciri khasnya. Ada lumpur yang upaya mereka untuk bernapas, dan nggak cuma air, mungkin lumpur yang ada di tempat kejadian itu juga masuk dalam saluran pernapasannya. Itu karena upaya tadi si korban itu menyelamatkan diri ya dok ya? Ya, Jadi karena dia masih hidup. spontan ya dokter ya? Ya, itu dia. Tadi di video sebelumnya dok kita kan sudah melakukan pemeriksaan diatom tuh dokter. Itu kan terkait juga dengan pada untuk korban tenggelam ini. Itu bagaimana dokter? Keterkaitan kasus tenggelam dengan pemeriksaan diatom tuh dokter. Ya, jadi di dalam air sungai atau air dimanapun yang ada di permukaan bumi ini, biasanya itu ada komponen semacam alga yang dia itu tidak bisa kelihatan secara mata telanjang. Dia itu boleh dibilang tumbuhan mikroskopis Mikroskopis. yang kita sebut dengan diatom. Nah, sehingga ketika ada orang menghirup air itu, maka diatom juga akan ada komponen itu di sana. Oh, berarti diatomnya ikut tertelan ya dokter? Ikut pada masuk dalam saluran korban. pernapasannya, masuk ke paru-parunya. Nah, orang yang hidup kemudian tenggelam, maka orang itu akan menghirup air yang ada yang beserta diatom tadi. Nah, kalau orang yang sudah mati duluan baru dia ditenggelamkan, maka air ini nggak akan bisa masuk ke sana, termasuk diatom tadi. Oh, jadi begitu pemirsa. Bedanya kalau dia kasusnya tenggelam murni atau sudah dibunuh duluan, biasanya kalau pada korban yang sudah memang tenggelam dokter, dia memang diatomnya itu otomatis masuk ya dokter ya, Ya. ke paru-paru ya. Nah, kalau Air pemeriksaan yang diatom. masuk ke paru-paru tadi ya tentu bersama dengan diatom Diatom. yang bersifat mikroskopis tadi. Oh, maka dilakukan pemeriksaan diatom ya Ya, dokter ya. kita akan menemukan itu di paru-parunya dengan Oh, cara istilahnya di sini pemeriksaan diatom secara destruksi asam. Secara destruksi asam. Oke. Berarti kalau dari paru-paru dok, berarti itu korban tenggelamnya itu bakal diotopsi ya dokter ya untuk mengambil organ parunya dokter ya. Itu organ parunya diambil atau bagaimana dok? Apa irisannya aja atau bagaimana dok? Ya, kita ambillah paru-parunya. Boleh
paru-paru sebelah kiri atau sebelah kanan, lobus atas, lobus bawah, lobus tengah, boleh aja. Itu cuma irisannya ya dokter ya, Ya, bukan kita ambil seutuh sekitar paru-parunya 100 ya. gram lah. 100 gram. Ya, 100 Ya. gram. Kemudian kita campur dengan asam sulfat. Kita biarkan 24 jam. Setelah 24 jam kita akan campur lagi dengan asam nitrat sambil memanaskan, dan kemudian akan kita gunakan teknologi namanya sentrifuge dan mikroskop. Nah, kita akan lihat nanti apakah diatom itu ada di sana apa tidak. Oh, jadi kalau memang itu berhasil dokter dan memang jenazah ini dicurigai memang tenggelam murni, dari hasil diatomnya pemeriksaan mikroskopnya akan terlihat ya dokter ya. Ya, akan kita Berapa temukan diatom ya? di sana. Iya dokter, berarti itu salah satu Karena bukti. paru-paru itu tidak lazim ada diatom. Oh, jadi memang pada kita manusia normal diatom itu tidak ada di paru-paru, tapi pada pasien atau pada korban yang tenggelam, meninggal karena tenggelam, itu pasti ada diatom Nah, di paru-paru. cuman Ya. pada orang normal pun kadang-kadang diatom ini bisa berada di organ-organ tertentu, termasuk juga di sumsum tulang, yaitu pada masyarakat yang biasa mengkonsumsi makanan dari laut ya, misalnya suka makan kerang, nah makan cumi, nah biasanya bisa juga ditemukan di sana. Oh, jadi khususnya untuk para masyarakat atau penduduk yang memang dia tinggalnya Suka. dekat-dekat perairan Nggak atau mesti orang yang tinggal dekat perairan, yang suka Suka mengkonsumsi ya seafood lah, seafood ya dokter ya. ya mengkonsumsi Ya. seafood biasanya juga ada. Nah, Jadi dok, satu lagi pertanyaan dokter, ini biasanya kalau untuk kasus tenggelam dok, itu kan ada yang di air tawar, ada yang di air asam. Itu biasanya proses pembusukan itu dokter kan bisa berlangsung cepat dan lambat. Itu bagaimana dokter? Bisa jelaskan sedikit dokter tentang bagaimana membedakan bahwa ini biasanya ini korban oleh karena tenggelam di air tawar, tenggelam di air laut. Itu ada nggak dokter Ya. masa pembusukannya atau bagaimana? sebetulnya bukan masa pembusukan, kita akan periksa secara dengan otopsi. Pas diotopsi berarti harus Yang dibedah paling ya, praktis dokter, kita akan menemukan jaringan paru-parunya itu. Pada kasus yang mati di air laut, maka paru-parunya itu akan membesar sekali, sampai-sampai kontur tulang iga itu ada di sana, yang disebut dengan ballooning pulmonum. Jadi pulmo atau paru yang seperti balon. ya. Oh, jadi kalau pada kasus itu kalau dia tenggelamnya di air asin. Air asin. Air asin ya dokter Ya. ya, di laut ya dokternya. Biasanya Ya. itu jenazahnya itu setelah diotopsi itu paru-parunya akan membesar ya dok ya. Membesar yang disebut Ya. dengan ballooning pulmonum. Ballooning pulmonum. Nah, tetapi kalau di air tawar seperti di Danau Toba, itu tidak ada terjadi pembesaran. Pembesaran itu hanya sedikit oleh karena asfiksianya. Namanya ya semacam bendungan gitu ya. Memang ukurannya sedikit lebih besar tapi enggak Tidak sebesar seperti yang meninggal di air laut. ya ballooning pulmonum tadi yang memang besar sekali. Iya. Nah, itu yang paling praktis, gampang untuk menilai apakah korban ini mati di air laut atau di air asin. Kenapa ini penting? Oleh karena seringkali kita menemukan korban drowning ini semua berada di laut, karena semua aliran sungai di Medan ini muaranya di laut, di Belawan sana. Oh iya dok. Sehingga ketika kita menemukan korban ini berada di Belawan, kita mesti cek apakah dia memang mati di air asin di Belawan sana atau mati di air tawar di sungai-sungai tertentu di kota Medan ini. Oh, maka itu diperlukan pemeriksaan diatom ini ya dokter Iya. ya, sangat sangat penting ya dokter ya. Diatom itu sebetulnya spesifik untuk drowning, tapi kalau untuk pemeriksaan parunya tadi untuk membedakan apakah itu di air tawar atau di air asin. Jadi begitu. Jadi bisa saja dia meninggalnya itu awalnya di sungai gitu ya dokter Sungai. ya. Tapi oleh karena Kemudian terbawa bawa arus sampai ke laut. ke laut. Jadi Nah. lakukan pemeriksaan lebih detail. Ya, gitu apalagi gunanya ini penting untuk mencari tempat kejadian perkara. Oh, itu sangat penting ya dokter ya Penting, untuk itu TKP-nya. justru lebih sangat penting dalam penyidikan. Iya, iya betul. Jadi ketika dia korban ini kita temukan di laut di Belawan sana, kita mesti menggali ini sampai di mana sebetulnya TKP-nya. Ketika ini di Sungai Deli umpamanya, di Deli sebelah mana
Apakah dia di hilirnya, di tengahnya, atau di hulu Sungai Deli? Berarti diatom itu sendiri dokter beda-beda ya dokter ya? Berarti yang kayak seandainya dia di sungai, di hilir, di hulu, di hilir itu beda bentuk diatomnya dokter ya? Makanya untuk menentukan itu harus sinkron ke TKP-nya gitu ya dok ya? Diatom yang berdasarkan penelitian kita kemarin, ada yang sama, ada yang beda di masing-masing titik tadi. Nah makanya kita berupaya untuk mencari. Nah sekarang ini untuk sungai di Kota Medan aja pun belum semua sungai kita identifikasi diatomnya. Baru 2 sungai yang sudah kita kerjakan, Sungai Badera dan Sungai Deli ya. Sungai Deli. Berarti itu diatom yang kita ambil tuh sampelnya dari Sungai Deli dengan Sungai. Ya kita rencana ya untuk ke depan supaya meneliti semua jenis diatom yang ada di sungai-sungai yang ada di Kota Medan. Ya begitu ya dokter ya. Jadi dokter ada pesan-pesan dokter untuk pemirsa nih kalau mengenai kasus tenggelam ini, bagaimana pencegahan, bagaimana atau ada saran dari dokter yang bermanfaat, informatif, Ya, mungkin bisa dibagikan. saran dokter? kita karena negara kita ini kan negara kepulauan, sungai banyak, air cukup berlimpah sehingga ketika hari hujan deras ya berhati-hati. Ya, benar. Dan kalau memang berenang di sungai supaya ya kalau belum pintar berenang ya jangan Jangan berenang ya dokter ya, Nah. tapi pakai pelampung ya dok ya, Nah, atau sekalian atau- aja tuh mandi ya. ke water fun. Iya. Atau kita juga di Medan ini banyak juga pantai, termasuk pantai Cermin dan mungkin pantai Pasir Putih, di mana-mana banyak sungai sehingga ya harus hati-hati. Oke, jadi begitu dokter ya. Terima kasih dokter untuk Ya. informasinya ya. Pemirsa, kita akhiri perbincangan kita dengan Dr. Ratna Petrus. Mungkin bisa komentar atau mungkin ada pendapat lain, ada usul mau kita bicarakan tentang apa. Di video selanjutnya kita akan berbicara dengan Dr. Ratna Petrus lagi karena beliau begitu banyak pengetahuan yang mungkin akan sangat berguna bagi kita dan informatif. Saya rasa itu sekian untuk hari ini. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, and sharing. Terima kasih dokter untuk waktunya Oke, dokter. Ya, dokter. selamat siang. Siang dokter.